1, 2, 3. Akan dipenuhi oleh Tuhan, dan jemaat ini akan membawa dampak Kristus di tengah keluarga, di tengah masyarakat, untuk kami membawa mereka kepada Kristus. Sebab untuk itulah kami dipanggil Tuhan. Apabila ada orang kuat di tempat ini, kami menggunakan otoritas nama Yesus. Kami ikat, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ambil alih mimbar ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berbicaralah apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami saat ini. Sehingga kami akan pulang dari tempat ini, kami mengalami pertumbuhan, kami mengalami perubahan, kami tidak sama lagi. Kami tidak mau tetap sama Tuhan. Kami mau terus berubah, mengalami pertumbuhan dalam pengenalan akan Tuhan, dan juga di dalam melayani Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita yang siap menyambut firman Tuhan dan melakukannya dengan sukacita, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom bagi kita semua. Haleluya. Ya, puji Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama merenungkan tema gereja kita bulan ini, yaitu dengan imanmu Kristus diam di hatimu. Ya, boleh kita sama-sama katakan 1, 2, 3. Boleh bersemangat gitu ya, bersemangat ya, semangat yang apa, yang genuine, yang murni ya, fokus semua ya. Kita nggak datang ke tempat ini hanya menyelesaikan sebuah ibadah, enggak. Ya, kita nggak hanya datang ke tempat menyelesaikan sebuah seremonial ibadah, enggak. Tapi kita datang ke tempat ini untuk mengalami interaksi kehidupan, ya, mengalami interaksi kehidupan dari Tuhan kepada kita. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu, pastikan saudara bahwa saudara ingin mengalami, ya, ingin mereguk, ingin menggrab kehidupan dari Tuhan melalui firman-Nya. Sekali lagi dengan penuh semangat, tidak setengah semangat, kita sama-sama perkatakan tema kita ini. 1, 2, 3. Dengan imanmu Kristus diam di hatimu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Dengan imanmu Kristus diam di hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata-kata ini atau tema ini tidaklah hanya terdiri dari kata-kata, tidak terdiri dari hanya tulisan, tetapi punya makna. Tidak hanya punya makna, tetapi punya arti besar jika kita sungguh-sungguh memahami kedalaman daripada tema ini. Dikatakan di sini dengan imanmu, ya, dengan imanmu. Dengan apa saudaraku? Imanmu. Ya, Kristus. Siapa saudara? Kristus diam di hatimu. Kristus buat apa di hati kita? Berdiam. Jadi bukan diam tidak berbicara ya, tapi berdiam, ya. Kalau dalam bahasa Inggris diam itu dwell, ya, atau abide, gitu saudaraku. Nah, kenapa ini penting saudaraku? Karena kenapa kita perlu memahami bahwa dengan iman kita tahu bahwa Kristus tinggal di dalam hati kita. Ya, dengan iman, artinya bukan dengan kasat mata, tetapi dengan iman. Kan begitu saudara-saudara. Ini mesti make sure, pastikan dulu ini semua punya makna. Semua kata-kata di dalam tema ini bisa diukur bobot dan maknanya saudara-saudara. Jadi dengan iman, ya, dengan imanmu, kan gitu saudara-saudara, bukan dengan pengetahuanmu saja, atau bukan dengan perasaanmu saja, atau bukan dengan spekulasi, tetapi dengan iman. Kata iman itu berbicara salah satu unsur, ya, salah satu unsur. Andaikan iman itu adalah kimia, saudara-saudaraku, maka salah satu unsur di dalam iman itu adalah kepastian. Katakan kepastian. Jadi dengan kepastian iman yang ada di dalam hatimu, Kristus itu berdiam di dalam hati, di dalam hidup, bahkan di dalam tubuh
tubuh saudara. Cepat katakan amin. Haleluya. Jadi ini penting saudara. Ini mesti jelas dulu ya. Ibarat saudara menulis skripsi atau tesis, semua kata-kata di dalam ya, di dalam judul itu semua itu bisa diukur dan sang dosen akan menguji, menanya saudara, kenapa saudara meletakkan kata demi kata demi kata di dalam judul tesis atau disertasi saudara. Kan begitu saudara. Demikian juga setiap kali kita melihat, mendengar, memiliki tema khotbah di dalam gereja kita, itu semua kata-kata terukur. Bisa diukur, bisa ditimbang bobot makna dan dampaknya. Nah, dengan kita memahami tema ini saudara, maka itu berujung kepada dampak. Katakan dampak. Kan begitu. Kalau gak ada dampak, saudara sia-sia datang ke tempat ini. Tema ini sia-sia, pembicara juga sia-sia menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Jadi ujungnya harus berdampak. Katakan berdampak. Harus jelas ada dampaknya. Itu dulu. Baik. Udah tuntas di situ. Nah sekarang kita masuk saudara-saudara. Apa dasar kita percaya? Ya. Apa dasar kita percaya? Ada iman dalam hati kita. Dasarnya apa sih? Kan gitu saudaraku. Nah, dasarnya ada pada firman Tuhan. Di antaranya Roma 12 ayat 3c dikatakan begini. Ya, coba tampilkan. Sehingga kamu menguasai diri. Coba mungkin seseorang membaca Roma 12 dulu. Ayat 3 semuanya. Dan nanti akan kita sama-sama memperkatakan bagian C-nya. Silakan. Ya, silakan saudara yang sudah menemukan Roma 12 ayat 3. Ya, dengan suara lantang, cepat. Ya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepada Paulus. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Terus. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Amin, terus. Ya. Kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Oke. Yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Terima kasih. Semua kita memperkatakan yang tertulis. Oke, itu sudah. Terima kasih. Balik ke slides kita, ya. Oke, 1 2 3. Jadi ayat 3C ini saudaraku memberikan dasar kepastian, ya. Kalau orang di luar sana bilang legal standing. Ini bukan lagi legal standing tapi truth standing, saudara-saudara, ya. Sehingga kamu menguasai diri menurut ada ukuran iman, ada iman yang Tuhan sudah taruhkan di hati saudara ketika saudara mengundang Yesus masuk di hati saudara, maka serta-merta pada waktu yang bersamaan iman itu ditaruhkan, yaitu imannya Tuhan ditaruhkan di dalam hati saudara. Dan sejak itulah saudara mulai memiliki iman kepada Tuhan, memiliki iman kepada firman Tuhan, saudaraku. Jadi dengan ini saudara pada pagi hari ini diingatkan kembali, kalau tidak dapat dikatakan disadarkan, ya, bahwa sesungguhnya iman itu adalah pemberian. Sesungguhnya iman itu diberikan. Katakan diberikan. Nah, itu sudah diberikan. Iman itu diberikan. Kita nggak punya iman. Kita tidak memiliki iman. Iman itu bersumber dari Allah, diberikan di hati kita. Yang kita manusia miliki paling-paling keyakinan diri. Keyakinan diri berbeda dengan iman yang sejatinya.
Iman yang sejatinya itu adalah dan hanyalah bersumber berasal dari Allah sendiri, diberikan di hati manusia yang mau membuka hatinya percaya kepada Yesus Kristus anak Allah. Katakan amin. Kalau seorang belum membuka hatinya untuk percaya, ya percaya itu kata kerja. Iman itu kata benda. Ya kan? Ketika seorang belum menggunakan free will-nya, kehendak bebasnya, percaya kepada anak Allah, kalau belum, maka dia tidak memiliki iman. Ada banyak bangsa di dunia ini, termasuk bangsa Israel, tidak percaya kepada Kristus, anak Allah. Tidak percaya kepada Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Selama mereka tidak percaya, maka di dalam hatinya tidak ada iman. Itulah sebabnya, contohnya saudaraku, bangsa Israel sampai per hari ini tidak percaya kepada Yesus Kristus. Tidak memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena mereka tidak percaya, Yesus sudah datang menjelma menjadi manusia di tengah-tengah masyarakat mereka sendiri 2000-an tahun yang lampau. Mereka nggak percaya. Makanya mereka tidak memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Mereka ahli, baik perjanjian lama, terutama perjanjian lama. Mereka lah pakarnya bahasa Ibrani. Mereka lah memiliki rabi-rabi yang bisa mengupas, ya ibarat mengupas bawang, lapisan pertama, kedua, ketiga. Mereka bisa kupas itu kata, puluhan ribu kata di perjanjian lama mereka bisa kupas. Tapi finally tidak ketemu dengan siapa yang diberitakan oleh perjanjian lama itu. Nggak ketemu dengan pribadi Yesus. Karena mereka nggak percaya, saudara-saudara. Sehingga mereka nggak memiliki iman kepada Yesus. Mereka tetap memiliki iman kepada nama, bukan kepada nama, kepada sebutan Allah di perjanjian lama. Apakah itu Elohim? Apakah itu Adonai? Apakah itu El Shaddai? Apakah itu YHWH? Yang kebanyakan orang sekarang mengubah menjadi Yahweh. Sehingga sekarang ini aliran kegerakan Yahweisme itu sangat dahsyat bekerja masuk ke gereja-gereja. Dan mereka ada di antara orang Kristen. Nama aslinya belum dikenalkan di perjanjian lama. Yang diperkenalkan adalah sebutan atau panggilan. Adonai, Elohim, El Shaddai, dan seterusnya. Itu yang mereka pertahankan sampai per hari ini di Israel sana, termasuk di Indonesia. Nah, ini perlu dibongkar. Yang ujung-ujungnya mereka ingin menyangkali nama Allah yang diberikan Allah kepada anaknya. Yohanes 15 ayat 11. Yohanes 17 ayat 11. Namamu yang kau berikan kepadaku, Yesus Kristus. Itulah nama Allah. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan di dalam nama Bapa dan di dalam nama Anak dan di dalam nama Roh Kudus. Berarti ada 3 nama. Tapi baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nama Bapa Yesus, nama Anak juga Yesus, nama Roh Kudus juga Yesus. Karena Yesus berkata, aku akan mengutus pribadi ketiga itu di dalam namaku. Jadi nama Sang Roh Kudus juga Yesus. Ini harus jelas sekalian. Tuntas ini saudara-saudara. Ini harus tuntas dulu. Supaya saudara jangan terombang-ambing dengan YouTube yang menyesatkan. Ada nabi-nabi palsu, ngaku nabi ke-27. Kan begitu saudara-saudara.
Dianggap percaya Allah Tritunggal. Sesat. Tidak bisa disangkali bahwa Tuhan itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi nggak ada oneness-onessan. Nggak ada dui tunggal. Nggak ada tridimensi. Karena saya pun ada orang coba-coba mempengaruhi saya. Itu tridimensi Pak Jogi. Oke, itu dulu ya. Jadi saya sampai kepada soal percaya tadi, iman dan percaya. Terpujilah Tuhan kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berapa banyak di sini yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Angkat tangan cepat, turun tangan cepat, biar ketahuan siapa yang jelas. Puji Tuhan, haleluya. Saudara percaya kepada nama Yesus, maka kepadamu diberikan iman. Katakan, amin. Sama-sama perkatakan bersama dengan saya, di dalam hatiku sudah diberikan iman. 1, 2, 3. Yang aktif dong. Aku teriak-teriak di sini enak kali kalian duduk. Santai kali. Ini emangnya, ini bukan kapal pesiar. Saudara bayar perpuluhan, bayar kolekte, lalu tinggal menerima pelayanan. Enggak. Mak, keras sekali Bapak ini, biar aja. Ada yang keberatan. Ini bukan kapal pesiar, amin. Gereja bukan kapal pesiar. Setuju? Paten. Kalau saudara semua setuju, saudara akan mengalami terobosan. Gereja juga bukan pantai asuhan. Amin. Apalagi bukan kuburan. Makin tajam. Jadi tolong jangan ada ini, jangan kayak kuburan ya. Jangan kayak funeral, kayak penguburan, diam senyap. Harus bergairah. Amin. Hendaklah rohmu menyala-nyala. Amin. Jangan melempem. Kenapa melempem? Karena saudara di rumah kurang penyembahan. Kalau saudara, tentu ada penyebab lain tentunya yang perlu dibenahi oleh gembala. Ya, kesatuan hati, kesatuan roh. Ya, gembala di tempat ini perlu mendekati satu persatu. Biarkan mereka curhat. Jemaat yang lama cari lagi. Apa masalahmu, kenapa enggak datang? Cari Pak. Serius. Dan di gereja tidak boleh ada sukuisme. Jangan ada pembeda-bedaan. Kalau itu terjadi, gereja itu akan terhambat bertumbuh. Bisa jumlah besar, tapi tidak sehat dan tidak sejati dia. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan. Karena ternyata setiap kita yang ada di tempat ini percaya kepada Yesus, maka ketahuilah di dalam hatimu sudah ada iman. Katakan sudah ada iman. Puji Tuhan. Paten. Nah, kita akan melangkah selangkah demi selangkah, saudaraku. Kita sudah dapat, kan begitu saudara-saudara, kita sudah dapat kebenaran, ya, legal standing kita, truth standing kita, ya, apalagi istilah yang bisa lebih memantapkan lagi, dasar, ya, fondasi. Kita sudah dapat fondasinya bahwa sesungguhnya kita sudah diberikan iman. Haleluya. Oke. Nah, berikutnya saudara, apa dasar iman kita? Kristus diam di hati kita. Tadi kan dasar percaya kita ada iman. Nah, sekarang melangkah kepada dasar iman kita, Kristus ada. Aku nggak lihat itu. Kan gitu saudara-saudara, pikiran sederhananya. Nah, mari kita buka dari Roma 10. Kita baca sebagaimana yang tertera di depan dengan suara yang bersemangat, Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara bersemangat, harus lebih semangat dari saya. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kita lihat tulisan yang merah, percaya dalam hatimu. Bapak Ibu Saudara, ya, sebab jika kamu mengaku, kita semua sudah mengaku ketika saudara dan saya terima Yesus kali pertama, kita semua mengaku, kita katakan, ya Tuhan, aku percaya Engkau adalah Tuhan. Aku mengaku dengan mulutku Engkau adalah Tuhan dan percaya dalam hatiku bahwa Allah telah membangkitkan Engkau dari antara orang mati. At the very same time, pada waktu yang bersamaan, saudara-saudara, di situ kita tahu bahwa Yesus
masuk dalam hati kita dan berdiam dalam hati kita. Meski selama ini dia mengetuk di pintu hati kita dan kita buka hati kita, dia masuk makan bersama-sama dengan kita untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Nah, itulah dasarnya. Jadi semua harus berdasarkan firman, bukan berdasarkan keyakinan. Bukan berdasarkan logika saya, tidak. Tapi harus berdasarkan Alkitab, kitab suci. Katakan kitab suci. Oke, puji Tuhan. Nah, inilah dasar iman kita bahwa Kristus diam di hati kita. Kurang puas, kita lihat yang berikutnya, saudara. Ya, dari 2 Korintus 1 ayat 21 dikatakan begini. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah sendiri. Allah yang telah mengurapi. Ayat 22 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ayo ayat 22 1, 2, 3. Jangan fokus ya, fokus, konsentrasi. Haleluya. 1, 2, 3. Amin. Terus sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi Bapak Saudara, ketika saudara percaya, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, maka saat itulah Roh Kristus, Roh Kudus diberikan di hati kita dan tinggal di hati kita, dimeteraikan, enggak lepas lagi saudara-saudara, menjadi jaminan. Katakan jaminan. Nah, inilah dasar kita saudara-saudara, bahwa sebenarnya Kristus sudah ada di dalam hati kita. Amin, saudara-saudaraku. Dia sudah ada di sini. Boleh juga seorang dengan cepat minta tolong buka dari 1 Korintus 3:16, di mana yang isinya adalah bahwa tubuh saudara dan tubuh saya ini adalah bait Roh Kudus, baitnya Kristus. Katakan amin. Jadi semua berdasarkan firman demi firman demi firman, saudara-saudara. Nah, karena itulah dikatakan di dalam Roma 10 ayat 17 bahwa iman timbul dari apa? Ketika saudara mendengarkan firman demi firman demi firman pada saat ini, maka iman itu timbul, show up dia. Jadi bukan dikatakan baru ada. Tangkap ya kata-kata. Makanya saya katakan setiap kata itu ada bobot, ada makna, bisa diukur semua. Nah, pada saat itulah iman timbul. Berarti tadinya masih tenggelam. Kan itu kata apa kebalikan daripada timbul itu kan tenggelam, artinya masih terpendam lah, katakan begitu. Nah, ketika saudara mendengarkan firman demi firman, maka benih iman yang ada di hati saudara itu yang tadinya masih terpendam, sekarang timbul ke permukaan. Katakan timbul. Amin, saudaraku. Haleluya, haleluya. Diberkatilah saudara. Haleluya. Haleluya. Nah, inilah dasar kita percaya bahwa Kristus ya pribadinya, katakan pribadinya, sudah ada di hati saudara. Amin. Haleluya. Rohnya sudah ada di hati saudara. Dan roh itulah yang membuat engkau dan aku datang ke tempat ini pagi ini untuk rindu bersekutu dengan Sang Bapa. Haleluya. Cepat katakan amin ya. Tidak diharapkan jemaat yang duduk manis, tapi jemaat yang bergairah dan bersemangat. Haleluya. Ya duduk manis, ya nggak apa-apa. Agak gini pun duduknya apa-apa, yang penting bersemangat. Haleluya. Bila perlu ada yang berdiri. Amin gitu, nggak apa-apa. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kita lanjutkan saudaraku. Nah, oke. Yohanes 7 ayat 38 ini juga perlu kita perkatakan, perlu kita selami, perlu kita bedah, dan perlu kita tangkap. Dikatakan di sini saudaraku, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup, yaitu Kristus juga. Roh Kudus itu adalah pribadi yang tak terpisahkan dari Yesus Kristus, katakan amin.
Ketahuilah saudaraku, ketika engkau bukan soal sadar sebetulnya, tanpa kau sadari, itu lebih tepat. Tanpa saudara sadari, sebetulnya aliran-aliran air kehidupan itu ada di hati saudara. Hanya saja karena kurang sadar, kurang insaf, serta kurang berinteraksi dengan dia, maka aliran-aliran air kehidupan itu pribadi Kristus, itu pribadi Roh Kudus, tidak mengalir ke seisi rumah kita. Yang mengalir hanyalah diri kita. Betul, kita mengalirkan kasih sebagai manusia, kan begitu saudaraku. Kasih karena persaudaraan, kasih storge, kan begitu. Kita mengalirkan perhatian ya kepada suami, kepada istri. Kita memberi makan ya seisi rumah kita dan seterusnya. Betul, kita mengalirkan itu, tetapi true life, kehidupan yang sejati itu, yang datangnya dari Allah itu, belum kita alirkan karena kita tidak tahu bahwa sungai itu ada di dalam hati kita. Yang percaya katakan amin. Di dalam versi bahasa Inggris dikatakan Bapak Ibu Saudara, bukan saja aliran-aliran kehidupan, tetapi rivers of life. Bukan stream itu apa, aliran-aliran sungai kecil, tetapi rivers of life. Sungai kehidupan itu ada di dalam diri saudara. Ketika saudara datang ke satu tempat dan di tempat itu ada kekeringan dan saudara mengalirkan sungai kehidupan dari Kristus, maka di tempat itu akan mengalami damai sejahtera. Katakan amin. Nah, itu salah satu, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita pernah datang ke satu tempat atau berjumpa dengan seseorang, lalu saudara mengalirkan perkataan-perkataan kehidupan, haleluya. Saudara mengalirkan perbuatan-perbuatan kehidupan, membuat orang itu bangkit lagi semangatnya. Itulah fenomena, itulah tanda-tanda bahwa sesungguhnya saudara membawa aliran-aliran air kehidupan itu kemana-mana. Katakan amin. Itu buktinya. Bahkan ketika saudara di rumah pun, dari rumah saudara bisa mengalirkan aliran kehidupan itu. Itu kerap kali kami alami saudara. Kenapa kami, ya semua karena Tuhan ya semua karena Tuhan ya. Semua Tuhan dan juga semua karena Tuhan yang melakukan. Dari Tuhan yang melakukan juga oleh Tuhan. Kerap kali ada yang telepon kami. Sebutlah contoh kemarin sore. Entah bagaimana ya, udah lama kami pernah dekat dengan ibu ini sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu ya, mungkin sudah lebih. Tapi entah bagaimana karena satu dan lain penyebab ya, karena istri saya suka posting bolu buatannya. Nah, itulah dimanfaatkan oleh Roh Allah untuk mereka ngobrol. Kan begitu saudara-saudara. Saya potong sebagian ceritanya, ngobrol lah mereka. Jadi ibu di cerita, pokoknya dia keluarkan semua unek-uneknya tentang hamba Tuhan, tentang gereja. Dan apa yang disampaikan itu, saya sebagai wasit betul apa yang dibilangnya. Saya sebagai orang yang berada di pihak netral, betul apa yang dibilangnya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah, ketika dia udah ngobrol, kemudian istri saya membagikan kata-kata kehidupan. Setelah kurang lebih 1 jam ngobrol, dia membagikan kata-kata kehidupan, membagikan kata-kata firman, membagikan kata-kata dorongan saudara-saudara. Akhirnya ibu tersebut minta didoakan. Lalu tentulah ketika mendoakan itu, kehidupan Kristus lebih meluap lagi mengalir kepada orang itu. Istri saya mendoakan dia, saya pun ikut kemudian mendoakan. Maka dia sangat bersuka cita karena dia mengaku sudah mengalami. Karena dia mengaku sudah gini, dia mengaku saya sudah malas, saya sudah melempem melihat hamba Tuhannya begini begono, saya sudah begini melihat gerejanya begini begono, cerita uang melulu ini dan seterusnya katanya. Kita pun lagi kesulitan ekonomi dan seterusnya. Tapi saya sudah hampir tenggelam. Itu dibilangnya saudara-saudara. Itulah pengakuan orang itu. Jadi istri saya iya dia dengar.
Lalu ketika selesai dialirkan aliran air kehidupan ini, saudara-saudara, apa yang terjadi? Dia sangat bersukacita dan dia mengaku, saya sekarang sudah bangkit. Saya nggak mau lagi dia bilang redup ya, apa istilah? Redup, tenggelam seperti itu, saudara-saudara. Nah, ada orang-orang yang kemudian saudara mengalami revival dalam hidupnya ketika saudara izinkan air kehidupan itu mengalir kepada orang lain. Amin, saudaraku. Kan tadi di awal saya sudah katakan, untuk apa kita tahu ada iman? Untuk apa kita tahu ada Kristus? Supaya berdampak. Dan terpujilah Tuhan, setiap kita yang ada di sini akan membawa dampak kepada orang-orang di luar sana. Amen. Mau saudara? Yes. Iya. Saudara mendapatkannya dari tempat ini, saudara mendapatkannya di dalam hadirat Tuhan dalam penyembahanmu, saudara bawa kepada orang-orang. Itulah tujuan daripada tema kita ini. Amin. Ini enggak hanya sekedar menambah pengetahuan kita akan firman, perlu ditambah, yes, karena di dalam imanmu perlu ditambahkan pengetahuan, di dalam pengetahuan ditambahkan ini dan seterusnya. Jadi pagi hari ini saudara sedang sedang dicas oleh Roh Allah, sedang dicas oleh firman Tuhan supaya kemudian bateraimu 100%, saudara-saudara, dan engkau akan mengalirkan aliran-aliran air hidup kepada saudaramu, kepada teman-temanmu. Tidak apa-apa, saudara telepon seseorang, saudara WA seseorang, ya. Bicara hal-hal yang umum barangkali. Dan pasti Tuhan, kalau memang Tuhan sudah waktunya berbicara kepada orang itu melalui saudara, maka dia akan menaruhkan perkataan di hatimu. Dia akan membongkar bendungan yang ada di hatimu itu, akan mengalir deras kepada kehidupan orang itu. Yang setuju katakan amin. Yang bersukacita tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Untuk itulah saya dan saudara dipanggil. Amin, saudaraku. Nah, itu kita lanjutkan, saudaraku. Kita lanjutkan. Oke, untuk apa Kristus ada di hati kita? Kita udah mendahului menjawab sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kadang-kadang memang Roh Allah speednya, kecepatannya lebih cepat daripada bahan, kan begitu, saudara-saudara. Ayo, Bapak Ibu Saudaraku, untuk apa? Satu, ya, supaya ia menjadi penguasa. Ini penting, saudaraku. Itu yang terutama dulu ya, saudaraku. Untuk apa Kristus ada di hati saudara? Coba bertanya, untuk apa dia ada di hati saya? Yang pertama, supaya dia tetap pada posisi dia yang seharusnya, yaitu menjadi penguasa. Galatia 2 ayat 20, mari saya minta saudara dan saya untuk sama-sama kita membaca. 1, 2, 3. Namun aku hidup, dari situ. 1, 2, 3. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Kristus yang hidup di dalam kita. Bukan lagi jogi. Amin, saudaraku. Bukan lagi jogi. Aku harus surrender, aku harus menyerahkan jogi kepada Kristus menjadi raja dalam hidupku. Amin. Sehingga apa, saudaraku? Sehingga yang dia menjadi raja di kepalaku. Dia menjadi raja di otakku. Dia yang menjadi penguasa di mulut bibir perkataanku. Amin. Dia yang menjadi raja di tanganku, di kakiku. Dulu aku yang menjadi raja, Pak. Oh, suka-sukaku dulu, ya. Suka-sukaku mau kemana aku, ya kan. Kalau di Medan dulu game semua tempat-tempat yang gitu-gitu. Nah, itu masa lalu sebelum bertobat itu ya. Setelah bertobat tentu nggak lagi, kan begitu, saudara-saudara. Itu dulu semua. Saudara belum lahir saya mainannya udah begitu-gitu ya. Ya, ada yang belum lahir sih, saya udah di sana kan gitu, saudara. Pindah ke Jakarta, masih tempat gituan juga, tempat tongkrongan yang paling mentereng di zaman itu, saudara-saudara. Itu aja, suka-suka aku kakiku mau kemana, suka-suka aku tanganku mau kuapaan, mau main biliar, mau apa pokoknya, suka-suka aku mulut mau dikasih apa gitu kan, berasap-asap. Puji Tuhan, Tuhan baik. Puji Tuhan, aku hampir mati. Hampir mati aku, Pak. Serius, Pak, bocor. Rasakan kau. Bocor. Wah, ini kalau nggak berhenti sih habis semua darahku, selesailah aku. Give up. Kan gitu, saudara-saudara. Ya ibarat aku sedang tenggelam di lautan, ada tangan menolong.
bawa ke rumah sakit Cikini, dibereskan di sana. Di sana Tuhan izinkan mengalami, Tuhan men-shock terapi saya di sana. Banyak efek jerah yang Tuhan kerjakan di sana, membuat aku sadar insaf bahwa aku nggak ada apa-apanya, saudara-saudara. Haleluya. Dan sejak itulah, saudara-saudara, aku memberi diri menjadi Kristus, jadi raja. Tadinya aku yang jadi raja. Dompetku aku rajanya, mulutku aku rajanya, pikiranku semua, waktuku. Tapi terpujilah Tuhan, Tuhan baik. Dia didik, dia training aku tahap demi tahap mengenali jalan pikirannya, mengenali firman-Nya, mengenali cara kerja Tuhan, saudara-saudara, sehingga aku tiba pada satu titik bahwa apapun juga yang ada di sini tidak ada satupun yang berasal dari Jogi. Nafas dari dia, ownernya dia, serius, ya kan? Suara dari dia, ownernya suara ini ownernya Yesus, ya kan? Terus sel-sel sarafku ini, kalaupun saraf sensorik dan motoriknya bisa bekerja maksimal, itu dia yang punya saraf ini, dia yang bikin, amin. Ada paru-paru di sini, dia yang kasih, bisa ku nafas gitu kan, saudara-saudara. Kemudian ada mata ini, mataku ini, enggak, bukan aku yang bikin ini, dari mana bisa ku bikin ini? Tuhan yang bikin ini, sehingga aku bisa baca firman, ya kan? Bisa aku melayani, bisa apa buat A, B, C dan segala macam, sehingga saudara bisa bikin uang banyak-banyak. Bukan karena kau pintar, bukan karena banyak relasi kau, jangan sombong. Mak, nggak ada yang bilang amin, Bah. Berarti tersinggung semua. Berarti tersinggung. Puji Tuhan, masih normal. Kalau tersinggung itu normal itu loh. Tapi kalau disinggung gini, Pak, nggak rasa lagi. Bapak jujur ya. Terasa nggak? Sakit. Oh, sakit. Berarti masih normal kita semua. Kalau dicubit sama firman masih sakit. Haleluya. Coba cubit diri masing-masing dulu. Amin. Puji Tuhan. Masih bisa sembuh. Memang yang pil yang dibawa pagi ini pahit memang pilnya. Tapi pil pahit menyembuhkan demam batuk-batuk dan segala penyakit. Haleluya. Gitu saudaraku. Jadi untuk apa? Ya. Kristus ada di hati supaya dia menjadi raja. Katakan menjadi raja. Oleh sebab itu mulai hari ini sadarilah sebenarnya apa dasarnya. Ini bisa terus dikembangkan terus disambung. Kenapa dia menjadi raja? Kenapa dia menjadi pemilik? Alasannya sederhana kok. Saudara udah tahu lah. Nyawamu, katakan nyawaku. Udah ditebus. Kan nyawamu tergade nih karena dosamu. Masuk ke pasar gade, datang Yesus ditebusnya pakai mahkota duri, pakai apa lagi? Pakai pakai apa lagi? Pakai sampai bau amis itu mukanya karena banyak ludah. Jangan-jangan maaf, dahak pun ada. Namanya tentara Romawi itu kan kejam. Ditebusnya pakai itu, ditendang dia, ditinju dia, ditebus pakai itu saudara-saudara. Ditebus. Gini dia. Jangan coba-coba ganggu Samuel, katanya. Jangan coba-coba kau langkahi dulu mayatku kalau kau mau menyentuh teguh, katanya. Gitu dibilangnya. Jangan, katanya. Pasang badan dia, katakan pasang badan. Mati dia, tercurah darahnya adalah nyawa menebus nyawamu. Amin. Sehingga nyawamu sudah dipegang oleh Tuhan Yesus. Amin. Kau bernyawa, bisa kerja, bisa kumpulin uang banyak dan harta banyak. Itu karena nyawa tebusan Tuhan Yesus masih dititipkan dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Jadi kau nggak ada pemilik, nggak ada milikmu. Jangan kau kira barangku ini, milikku ini, hatiku yendu. Bahasa kami, bahasa karu gitu. Hatiku je, suka-sukaku di situ katanya. Nggak ada. Harus suka-sukamu Tuhan. Harus suka-suka Tuhan. Amin. Karena dia pemilik hidupmu. Haleluya. Nah harus sampai kepada kesadaran ini, harus tandas sampai ke sini saudara-saudara. Gunanya kita untuk apa Kristus ada dalam hati kita. Sehingga saudaraku, seluruh kehidupan kita, totalitas kehidupan kita itu menjadi persembahan dan penyembahan.
Saya ulangi sekali lagi, seluruh totalitas tanpa kecuali menjadi persembahan dan penyembahan kepada Kristus. Kok cuma 2 orang yang bilang amin? Haleluya. Keberatan depositomu ditarik. Udah, simpan harta di sorga. Amin. Simpan harta di sorga. Serius. Saudaraku, simpan harta di bumi, di bank ABC dan seterusnya. Itu akan tinggal. Kalau dibiarkan tinggal di sana, ngendap nggak ada gunanya, percuma. Bagus, engkau investasikan di kerajaan Allah. Amin. Maka engkau sedang menyimpan harta di sorga, karena di sanalah kehidupan yang sejatinya itu. Ini sementara, saudara-saudara. Haleluya. Buat apa kita memiliki seisi dunia ini tetapi kita binasa? Amin, saudaraku. Ya, buat apa saudara memiliki Lexus 3 biji, 4 biji, memiliki rumah 5 biji, memiliki deposito 900 miliar segala macam. Ya kan? Tapi jiwamu binasa. Ngeri kan? Aduh. Saudara miliki semua itu, tapi terbakar semuanya. Di sana nanti, di bawah sana, saudara-saudara. Jadi saudaraku, tidak salah. Dan mari saudara, selagi Tuhan kasih kesempatan buat saudara untuk mempengaruhi marketplace, pengaruhilah. Amin. Amin. Yes. Selama saudara diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menjadi stewards, pengelola kekayaan Tuhan di muka bumi ini. Apakah itu di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, dan seterusnya. Silakan, tetapi make sure Anda adalah bendaharanya Tuhan untuk membangun kerajaan Allah. Caranya bagaimana? Investasi di dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya. Karena kalau saudara berpikir itu nanti akan kuwariskan kepada 3-4 generasi, mereka pun menikmatinya tetap juga ukurannya 80 tahun paling lama. 80 tahun paling lama, 80 tahun paling lama. Tinggal juga di sini. Jadi oleh sebab itu saudara-saudara, dengan kesadaran bahwa Kristus ada di dalam hati kita, saudaraku, kita menyerahkan seluruh keberadaan kita ini kepada Kristus menjadi raja dalam kehidupan kita. Amin. Apabila masih ada bagian yang belum saudara serahkan kepada Kristus, dia belum jadi penguasa di sana, maka saudara akan bergumul. Sebutlah misalnya, bukan soal materi, haleluya, tetapi ya soal makan misalnya. Atau soal penggunaan uang juga. Ketika saudara belum izinkan Tuhan Yesus menjadi penguasa mutlak di sana, berarti saudara penguasanya, saudara akan mengalami kerepotan di sana. Saudara akan mengalami masalah di dalam hal keuangan, saudara-saudara. Artinya apa? Saudara bisa tidak puas dengan uang. Saudara tidak puas dengan harta. Tidak puas dengan deposito dan lain sebagainya. Saudara sedang bermasalah. Itu satu. Ada bagian dari hidup saudara belum saudara serahkan Kristus menjadi raja. Misalnya dalam hal harga diri. Harga diri saudara lebih tinggi dari Yesus. Nah, ini luar biasa saudara-saudara. Sehingga sedikit aja omongan dari orang yang mungkin tidak sengaja saudara langsung tersinggung. Sensi, baper. Saudara lupa, Yesus diludahin. Yesus dihina. Yesus difitnah. Yesus menanggung rasa sakit yang hebat di kayu salib. Saudara belum pernah. Tapi saudara mempertahankan harga diri, harga diri, harga diri. Emangnya saudara lebih mahal dari Yesus kan? Enggak. Yesus saja yang begitu sangat amat mahal, tak terhingga mahalnya, rendah hati dia. Amin. Dalam hal apa lagi saudara tidak izinkan Yesus menjadi raja? Dalam hal menggunakan waktu. Semua kita berpotensi untuk menghambur-hambur waktu. Saya melatih diri sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudaraku. Pagi-pagi itu, saya ingat tadi malam saya cas handphone saya. Langsung kuginikan. Berdoa dulu aku. Entah itu singkat pun doa aku. Yang penting Yesusku duluan daripada handphoneku. Halo? Ada orang di sini? Ada orang di sini?
Iya, kalau saudara belum mengizinkan Yesus menjadi raja, penguasa atas handphonemu, kau akan mengutamakan handphonemu daripada Yesus. Amin, saudara. Sehingga karena begitu saudara mulai entahlah yang mana yang saudara buka dulu, entah itu Facebook kah, Instagram kah, WA kah, ya kan? Saudara, ntar dulu. Akhirnya Yesus, ntar dulu. Yesus belum jadi raja. Amin, saudaraku. Jadi untuk itulah semuanya, supaya Yesus menjadi penguasa dalam kehidupan kita. Ya, kesinilah bermuara tema kita ini. Berujung kesinilah tema kita ini. Supaya Yesus menjadi raja dalam kehidupan. Amin. Sebab kalau saudara yang menjadi raja, saudara itu lemah, rapuh. Haleluya. Enggak ada yang bilang amin. Saudara lemah. Emang saudara kuat? Enggak kuat. Enggak ada yang kuat di sini. Jadi serahkan hidupmu kepada Dia yang kuat. Amin. Haleluya. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Namanya Raja Yesus. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Fokus kepada Yesus. Kita ambil waktu 2 menit. Haleluya. 2-3 menit untuk kita berinteraksi dengan Tuhan. Fokus pada Yesus. Kita bukan sedang menyelesaikan sebuah seremonial ibadah. Tapi kita sedang berinteraksi dengan Allah. Fokus. Lagunya nggak usah ditampilkan. Saudara pejamkan mata. Kita angkat pujian sekali dan kita akan berdoa. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi semangat, haleluya. Selidiki aku, fokus pada Yesus. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Saudaraku telah mendengarkan firman. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, untuk firman itu dan roh itu bekerja menggarap hidupmu, maka tidak ada jalan lain, saudara. Kita perlu sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Kita perlu sungguh-sungguh berjuang sampai akhir. Sehingga Yesus Kristus menjadi Raja, penguasa, pelindung segala-galanya dalam kehidupan kita. Maka hidup saudara dan saya akan maksimal. Maksimal sampai hari terakhir. Hidupmu ditemukan Tuhan berada pada titik puncak maksimal. Haleluya. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, amin, kebaikanmu, amin, yang tak pernah habis di hidup.
berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapa, kami bersyukur Yesus sudah Engkau serahkan menjadi milik kami. Bapa, luar biasa. Engkau sudah berikan Roh Kudus untuk senantiasa menjagai, mengawali kami, mengingatkan kami supaya kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Bapa, kami berterima kasih Engkau berikan firman-Mu kepada kami, menjadi gada dan tongkat, menjadi pelita dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, teruslah pakai hidup setiap kami maksimal, mengikut Tuhan, mempengaruhi dunia ini, dan yang terutama membawa jiwa-jiwa yang tersesat kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Sebab untuk itulah tujuan hidup kami. Tuhan terus semakin memakai serta memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja ini. Hamba berdoa, roh semangat terus Tuhan kobarkan di dalam hati setiap umat Tuhan di gereja ini Tuhan. Mungkin jumlah mempengaruhi semangat daripada saudara-saudaraku di tempat ini. Tetapi kami percaya ada sesuatu yang Tuhan sampaikan melalui jumlah yang masih terbatas ini. Kami percaya tiba waktu Tuhan, ketika kami melakukan bagian kami, maka jiwa-jiwa akan mudah kami bawa ke tempat ini. Untuk kami boleh bersama-sama menikmati kerajaan Allah di tempat ini. Ini doa kami Bapa, bagimu yang dapat melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami doakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudaraku, silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Mimbar kami. 1, 2